gitu ya kalau video-video orang seperti gitu. Oke, langsung. Hai orang-orang beriman, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan seperti yang kubilang di video sebelumnya, aku pengen cerita sesuatu. Mudah-mudahan aku nyaman cerita, tapi aku coba cerita. Jadi pokok permasalahan itu pertama, tunggu dulu, aku kasih intro dulu lah. Ceritanya nih bagus, cerita bagus. Ini kejadian nyata, baru kejadian mungkin gak nyampe sebulan ke belakang, dan insya Allah ini mungkin jadi kisah merubah hidup aku secara pribadi, atau bisa jadi menjadi inspirasi pada kalian yang mungkin selama ini masih ragu atau bimbang di hatinya. Maupun di bulan Ramadan, mungkin dekat sama bulan Ramadan, mungkin kalian klik video ini pada sebulan Ramadan. Alhamdulillah, bisa jadi suatu cerita yang sambil nunggu waktu buka, karena ceritanya sangat bagus, serius sangat bagus, sumpah bagus sekali. Mungkin cara penyampaian aku aja mungkin yang gak bagus, bisa kalian saring atau kalian kasih ke youtuber yang terkenal buat ceritain ulang kejadian nyata ini. Serius ceritanya bagus. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi sebulan lalu itu aku lagi banyak masalah, banyak musibah. Jadi semua uang tuh habis ke situ. Dan selama sebulan itu, setelah habis, jadi aku harus ngumpulin duit lagi. Dan untuk pembayaran tunggakan ini itu banyak lah yang nunggak pada saat itu perkiraan kurang lebih sejutaan. Dan memang nggak ada duitnya. Sejutaan itu emang nggak ada duitnya. Paling terkumpul 100, habis untuk makan sehari 50, terus untuk biaya personal narik aku untuk nge-grab bensin apa semua gitu, terus terkumpul 150 untuk makan sekeluarga seharian, 50 untuk personal, kayak gitu-gitu terus. Jadi nggak dapat apa-apa, dan itu lumayan bikin aku stres sekali, kesalnya, sampai setiap bangun pagi tuh, ya Allah, gini lagi yang aku jalanin, gini lagi ya. Setiap bangun pagi kayak gitu, berat aja, tapi ya udahlah, jalanin aja. Mungkin aku harus bersabar karena proses kehidupan yang mungkin roda seperti roda berputar kata orang-orang ya. Walaupun aku pernah di atas juga dan sekarang mungkin posisi bawah, tapi ngerasa kayak aduh, ini mah terlalu parah di bawahnya gitu. Berat kali untuk ngumpulin 1 juta, untuk ngumpulin tunggakan, untuk menuhin tunggakan aku. Dan itu serius itu nganggu kali. Bukannya gampang menyerah, aku udah berusaha, aku narik dari pagi, dari jam 5:30 belum ada orang narik, aku udah narik. Aku hidupin aplikasi, narik dari jam segitu sampai jam 10 malam. Aku rasa kalau dibilang usaha kayaknya udahlah, itu udah termasuk usaha lah. Masa ya nggak dikasih istirahat? Tentu perlu istirahat juga kan. Dari jam 10 aku istirahat, dan sampai jam 6 gitu lagi aku buat. Dan itu emang cuma tunggu 100, paling hebat 120 udah hebat udah. 50 untuk makan gue sisihkan dan sisanya untuk jajan anak, untuk biaya operasional gitu terus. Jadi cukup untuk makan, jadi nggak terkumpulkan dikit pun duitnya, dan sampai yang seharusnya kayak bayar nggak terbayar. Itu dia yang bikin aku stresnya. Jadi udah mengamuk-ngamuk, udah mengutuk aku, udah, ya Allah, kok gini kali, kok lama kali aku diangkat sedikit cobaan ini gitu kan. Sehari 2 hari aku rasakan gitu, sampai seminggu udah parah kali nih, karena ketimpa terus kan. Jadi aduh, macam mana nih gitu. Tiba-tiba ada suatu kejadian, serius, ini kejadian yang bikin hati aku tuh, ya Allah, hancur kali. Jadi mama aku nih jualan di pasar, ngebantu usaha abang aku. Jadi mama bantu, mama jualin bumbunya, uangnya mama pegang. Jadi uang jual beli hari itu tuh 1 juta lebih lah.
anggap aja lupa aku, tas 1.300.000, 1.400.000. Uang jual beli itu bukan keuntungan. Jadi uang modal pun di situ, uang uang keuntungannya pun di situ. Itu usaha abang aku. Jadi mama aku bantu jual aja. Jadi pas pulang, mama aku nih beli buah. Salah apa semangka ya? Beli buah, mengeluarkan duitnya dari dia digulung gitu, duitnya digulung, dimasukkan ke asoy, ke plastik gitu. Beli buah, diangkat duitnya, dikasih duit membayar. Waktu naruh duitnya, terjatuh uangnya. Mama aku nggak sadar, dan sadarnya sampai di rumah. Heboh lah langsung. Duit mama hilang. Saya cari, memang nggak ketemu. Mama pergi ke pasar sama abang aku, disisir jalan tuh pelan-pelan. Memang nggak ketemu. Ya mak, siapa yang mau? Nggak mungkin ketemu lah. 1 juta. Anggapnya 1.400.000 lah. Biar aku cerita ke depannya 1.400.000 dulu. Kurang lebih mohon maaf, tapi segitulah ya. Kira-kira. Jadi 1.400.000 ini dicari nggak ketemu. Memang nggak ketemu, plastiknya nggak ketemu. Ke pasar ditanyain orang-orang yang lewat situ. Mama kan orang pasar juga kan, tanya sana sini ada nampak dia, memang nggak ada. Logikanya tidak mungkin kan. Kalau ada pun pasti lewat. 1.400.000 pasti lewat. Jadi begitu mama cerita, nengok reaksi muka mama aku kayak sedih gitu, tapi mencoba tegar. Ya Allah, memang miris. Kenapa? Jadi kayak ngutuk aku. Ya kalau dikasih cobaan ya aku aja, nggak masalah gitu. Jangan ke mama aku gitu. Dikasih cobaan juga, dan cobaan ke mama justru bikin cobaan aku makin pedih. Sumpah makin pedih, makin sakit. Ya Allah, ngapa gini kali kok di sampai ke keluarga digituin ya. Wah, ngeri kali cobaannya gitu. Jadi ya udahlah, mungkin selama ini aku kurang berdoa, kurang minta petunjuk sama Allah, mungkin bisa jadi juga. Jadi ibadah aku kurang gitu, nggak bagus lah. Kualitas ibadah aku ya sekedar adanya aja kayak gitu, nggak mantap lah gitu kan. Mungkin itu salah aku, dan dikasih cobaan seperti ini. Ya Allah, memang berat kali itu. Jadi sholat zuhur. Pas time sholat zuhur, ini aku nggak narik, kan. Jadi dari waktu narik ditelepon suruh pulang, di rumah ada kejadian ini kan. Bini aku cerita, uang mama hilang ini. Langsung aku pulang karena tak tenang hatinya. Langsung ku tanya kayak mana kronologinya, coba cari keliling-keliling, takut mama pikunan lupa atau kayak mana. Tetap ku cari, tak ada. Jadi sampai sholat zuhur lah, mama tuh pulang pasar jam 11. Jadi jam 12 aku 12-an lewat azan zuhur, sholat di masjid. Langsung, ya Allah, mungkin di sinilah mungkin aku salah. Aku yakin aku salah memahami konsep agama. Di mindset aku tuh jelas salah. Tidak seperti yang ustadz ajarkan lah, bagaimana kita harus menyembah Allah kayak gitu. Aku lebih nggak setuju kayak gitu. Aku lebih, ya mungkin berbeda lah, tapi dengar dulu ceritanya ya. Kalau itu nanti mungkin di fase lainnya kita bisa ceritakan kayak gitu. Tapi jadi aku sholat seperti biasa, tapi agak kesal. Serius, di sholat aku ini sholat terkesal yang pernah aku buat. Jadi waktu sholat tuh aku kesal, aku mendongkol. Gini kali cobaan tuh. Jadi kayak mana ya, kayak udah ada aku dikasih cobaan, mama dikasih cobaan ya, sekeluarga jadi stres betul. Stresnya di sholat. Di sujud terakhir aku sholat, ingat ya, di sujud terakhir aku marah. Serius, aku marah aku marah sama pencipta. Salah ya pasti salah kata. Aku marah, ya Allah tuh, dalam hati, memang nggak terucap, tapi dalam hati, ya Allah, gini aja, kalau kau memang astagfirullahaladzim, kalau memang kau kasih aku ujian kayak gini lagi gitu, ini udah keras sekali ini, aku malas lagi ibadah, ya Allah. Itu di sujud terakhir aku, astagfirullahaladzim, memang salah aku. Tapi aku kayak gitulah, aku justru jadi kayak gimana ya, gitu. Aku ngobrol aja, ya Allah gitu. Memang ngobrol lah gitu. Di dalam sujud terakhir itu ngobrol, ya Allah, ini kali ujian aku, ya Allah, tak tuh nggak kuat aku lagi kalau kayak gini. Udah aku kok kasih cobaan gini,
mama aku juga ya Allah, jangan sampai ke mama ya Allah, itu marahnya ya Allah, marah kesal. Mungkin kalau soal orang tenang ini enggak, aku kesal sekesal-kesalnya ya Allah gitu. Sampai aku dalam hati itu terucap gini, gini aja ya Allah ya. Kalau kau kalau kau mau gitu, jadi kayak aku buat pertaruhan gitu sama Allah, siapa yang menang, aku atau Allah gitu kan. Salah ya, aku salah, tapi itu yang terjadi ya Allah. Kalau kau emang mau aku beribadah terus dan terus memperbaiki ibadah aku, memperbaiki diri aku, tolong kau tunjukkan mukjizatmu ya Allah. Ini aku udah ada masalah, udah kayak gini, udah nggak tenang lagi nih hidup nih. Memang aku nggak sampai berpikir bunuh diri, cuman kayaknya kesal kali gitu, ya Allah gini kali gitu kan. Mungkin sebagian orang menganggap 1.400.000 itu kecil, tapi sorry ya, sama kami pada saat ini, kondisi saat ini tusuk besar kali bro, besar kali. Jadi sekesal itu aku sholat, ya Allah kalau memang pengen aku beribadah, memperbaiki ibadah aku, tolong kau tunjukkan mukjizatnya Allah. Balikin uang 1.400.000 ya. Apapun caranya terserah, aku tahu cuman kalau bisa kau balikin 1.400.000 ya Allah. Aku janji aku nggak bakalan leha-leha lagi ibadah. Aku akan on time ibadah, aku akan perbaiki semua ibadah. Pokok aku akan perbaiki diri aku supaya nggak kayak yang sudah yang perbaiki, betulin ibadah aku ya Allah, bilang gitu. Tapi kalau tidak, serius di sholat terakhir aku. Tapi kalau tidak, mungkin ini bisa jadi sholat terakhir aku. Segitunya aku marah, segitunya aku kesal. Aku tahu itu salah, jelas itu salah, jangan dibenarkan kalau kayak gitu. Tapi itu memang salah. Tapi pada saat kondisi itu, sekesal itu aku sama kehidupan gitu. Kalau akan kasih ujian ya enggak gini-gini juga, enggak semuanya ditimpa pom ini sampai kayak gitu ya Allah. Enggak tahu kulit. Dia sampai berkata kayak gitu dalam hati aku. Lama kali aku dalam sujud tuh. Siapa itu kata duduk baru salam. Mungkin orang sebelah aku nih mikir ini anak ini ketiduran atau kayak mana lah, ini kok gak bangun-bangun. Mungkin enggak tahu, mungkin dipikirkan orang sebelah tuh kayak gitu. Habis sholat aku doa biasa aja, habis sholat aku doa biasa aja, tak aku sambung doa yang tadi, tapi aku tutupkan mata. Tiba-tiba kayak dapat bayangan kayak aku beranggapan itu jawaban sih gitu kan. Kayak dapat bayangan, mama tuh kan habis pasar mandi, mama tuh kelupaan duitnya ditaruh di tempat kaca, tempat gantungan sabun-sabun gitulah, motor gitu. Doa langsung gerak cepat keluar masjid karena ngerasa itu ini apa, wahyu sih. Seolah dikasih ilham gitu kan, kayak orang-orang spesial gitu kan, padahal enggak kan. Terus pulang langsung naik atas kamar mama, kan di atas kamar mandi, langsung ke kamar mandinya, langsung kamar mandi. Ku cari zong, memang nggak ada. Tapi dari situ aku sadar kalau ya Allah, ya udahlah aku salah. Mungkin doa tadi terakhir aku tuh itu silap. Emang salah aku ya Allah gitu. Dalam hati aku langsung gitu, ya adalah masa iya jadi sholat terakhir. Tapi entah kenapa itu kayak refleks aja terucap gitu kan. Tapi memang salah ya Allah. Asar aku tetap sholat normal aja lagi, normal asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap sholat biasa sambil nge-grab gitu. Ya adalah tak mungkin payah, mukjizat memang payah ya Pak. Jadi besok pagi tetap aku narik 5:30, narik aku sampai jam 11 sampai jam 12. Ya orderan sepi ya, karena memang masih banyak pikiran aku juga, jadi kayak malas itu gerak-gerak sana sini kan, jadi orderanku sepi. Ya udah santai aja. Tiba-tiba bini aku nelpon, pulang lah gitu. Aku udah feeling, udah senang gitu kan. Apa sih ini? Uang mama dikasih sama orang yang datang ke pasar. Pulang aku langsung. Itu posisi aku di Sukajadi, langsung aku matikan aplikasi, langsung aku pulang ke rumah.
memastikan ini, takutnya karena bini aku ini kan, biar aku nggak nampak mungkin stres ya atau gimana, langsung pulang aku. Pulang, siap-siap ya sebelum zuhur gitu dah. Pulang, aku tanya lah sama mak, iya mak, uangnya dikembalikan? Iya itu dikembalikan. Kayak mana cerita ya mak? Karena aku penasaran kan. Orang tuh datang ke tempat mama, langsung ditanya, ibu kemarin kehilangan uang? Iya, bisa bilang ciri-ciri kayak mana, dijelaskan mama aku lah uangnya kan. Mama aku ingat, mengikat, mama aku ingat kok posisi uangnya segini, diikat kayak gini pakai plastik ini, langsung dikeluarkan sama orang itu. Ini bu uangnya, kemarin udah terdorong-dorong orang, terpijak-pijak kan, posisi pasar ramai kan, terdorong-dorong sampai hampir ke tempat sampah, mungkin dikira orang sampah atau kayak mana. Ibu tuh yang ngambil, langsung pergi, dan dengar informasi kalau ibu datang lagi ke pasar nyari-nyari duit itu. Tapi posisi yang ngasih ini nggak di situ lagi, jadi besoknya dia datang. Menurut kalian normal nggak kejadian kayak gitu? Uang 1.400.000, ya Allah, bisa datang lagi. Bukannya aku sok iya doa aku ketekabul kebijakan, astagfirullah, bukan kayak gitu ya, cuman kayak ini tamparan sama aku ragukan apa lagi gitu. Aku udah taruhan kan, kayak gitu, kayak gitu Allah bilang, kayak aku ngerasa gitu, ya Allah, senyum aku, senyum tapi mataku berkaca-kaca. Aku kalah taruhan coy. Aku kalah taruhan sama Allah. Kalau mutlak dibalikkan 1.400.000 tuh, ya aku harus pakai mana lagi? Sesuai janji dong, sesuai janji ya udah, aku harus perbaiki diri aku harus sholat rajin, lebih rajin lagi. Gak boleh yang dilama-lamain, zuhur jam berapa, aku zuhurnya jam berapa, asar jam berapa, aku asar jam berapa, suka-suka hati gitu. Gak ada cerita yang kayak gitu-gitu lagi. Harus betulin semuanya, harus ibadah betul-betul lagi, jangan sekedar kayak biasa aja gitu kan. Harus lebih fokus lagi kayak mana bagusnya ibadah sama aku. Aku harus sesuaikan, aku harus memenuhi janji itu. Allah, aku kalah taruhan. Makasih mujizatnya, mujizat yang bilang makasih ya Allah, tamparannya makasih kali, bisa kau buat kayak gini ya Allah. Kau tunjukkan saat aku betul-betul hancur itu ya Allah, kau tunjukkan aku jalan. Setelah kejadian kayak gini ya udah, apa lagi yang perlu aku ragukan gitu kan. Apapun minta aja sama Allah ya udah. Masa iya kau raguin lagi? Mau jadi apa? Next year awan gitu. Udah lah, harus percaya lagi dah itu udah parah. Alhamdulillah uangnya kembali, senang aku seharian tuh, senang aja bawaannya, narik orderan sepi mau borongan, senang. Narik sampai siap asar apa sebelum asar ya, dapat orderan dari rumah, aku nunggu di rumah kan, dapat orderan bakso Sri Rahayu. Lagi jalan, tiba-tiba ada masuk WA kawan ya, ada besok WA dikirimin bukti transfer 1 juta. Serius, di hari yang sama tuh. Transfer uang 1 juta. Ini dari saudaraku, kata dia, untuk beli susu, untuk memenuhi kebutuhan kau, cuman bisa segini aku bantu. Astagfirullah. Aku bilang, ya Allah, nyesal aku doa minta 1 juta atau 1 M kemarin. Dan ada serius, tapi kurang lebih kayak gitu lah. Ya Allah, syukur kali aku ya Allah, sekali ngejawab doa langsung kayak gitu, serius. Itu gila kali ya Allah,
lagi apa gitu ya, kayak aku ngerasa nggak ada amal spesial yang aku buat. Kalau orang mungkin doa aja mungkin karena amal spesial, sumpah itu nggak, aku nggak ada amal spesial. Justru di sholat terakhir aku tuh aku marah, bukan berserah diri lagi jatuhnya, aku marah di sholat itu. Kok bisa sholat lagi marah, berarti kan udah nggak betul itu kan. Tapi tak tahu tak kenapa mujizat itu datang. Ya mungkin kehendak Allah, ya udah itu emang itu jawabannya. Allah menghendaki pada saat aku yang kayak gini, ada nih, ambil kau nih, nggak percaya kau lagi, ini ambil nih, 2 kali langsung digitukan, dikasih aku 1 juta, alhamdulillah. Dan boleh nggak aku sebutkan kawannya ya, namanya ya, kayaknya nggak boleh lah, nggak boleh. Tuh semoga jadi ibadah dan semoga nanti balasannya lebih berkali lipat. Terima kasih kawan aku. Jadi pengen sebut nama tapi nggak boleh. Jadi aku ditransfer sama hamba Allah 1 juta langsung, dan serius aku balas WA-nya, itu tersebut pula namanya. Jadi serius kau nih bangke sampai gitu kan. Kau buat aku nangis, kau tahu di jalan nih aku lagi nangis. Serius aku di jalan tuh sebelum ngambil orderan aku nangis keluar mataku, udah nggak tahan lagi aku. Ya Allah, gini kali Allah nikmat yang kau kasih ini betul-betul nikmat. 1 juta menurut kalian mungkin kecil, tapi kondisi aku saat itu gila boy. Ngumpulin 1 juta tuh gila boy. 1 bulanan aku dari jam 5 subuh langsung nge-grab sampai jam 10 malam gitu terus tak terkumpul. Udah bisa satu kejadian. Mudah-mudahan itu emang karena doa aku dan dikabulkan sama Allah. Mudah-mudahan kayak gitu. Ya kalau kebetulan pun ya pasti dikasih, memang nggak tahu, memang kayak gitulah ya. Lagi dikabulkan. Dan kalian tahu keisengan aku, kalau mungkin orang yang udah kenal aku pasti tahu aku nih suka iseng aku nih kelebihan coy. Kemana-mana aku isengin orang tua, aku isengin semua, aku nggak pandang bulu. Kalau bisa nih misalnya nih ketemu sama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mungkin tak lagi jadi presiden ya, jadi nggak ada pampres, mungkin bisa aku isengin. Seiseng itu aku sama orang, aku iseng-isengin gitu, yang lucu-lucuan aja. Pokok seiseng lah, bukan jahil ya, aku jatuhnya iseng aja gitu. Jadi setelah doa aku dikabulkan di 3 hari setelah itu, terpikirkan sama aku, kan aku narik nih di sistem Grab itu, yang di Duma itu ada tupo 1, tupo 2. Tupo 1 itu harus ngumpulin sekitar 15 orderan itulah, 15 orderan. Biasanya aku mentok cuman sampai situ, gak akan pernah aku sampai tupo 2. Itu udah dari pagi sampai malam tuh cuman tupo 1. Tupo 2 itu kayak ngumpulin 25 orderan lah, anggaplah seperti itu. Dari 15 ke 25. Aku nggak bisa, nggak pernah yang dapat sampai 25 orderan tuh nggak pernah. Jadi tiba-tiba muncul keisengan aku di hari ketiga setelah kejadian itu. Hari ketiga, hari keberapa lah gitu pokoknya, aku iseng coba lagi dong. Tapi nggak marah, seriusnya lagi nggak marah, dia sholat normal, aku coba lagi. Ya Allah, kan doa kemarin hebat tuh, kok kabulin ya Allah. Sekali-kali bisa kali aku ngerasakan dapat tupo 2. Walaupun aku tahu ini mustahil karena berat gitu kan, kayak sama kejadian kayak pertama yang kedua, kayak mustahil tapi tiba-tiba kejadian. Jadi udah aku coba aja, bodo amat aja kan. Ya Allah gitu bang. Di sujud terakhir juga. Apa sujud terakhir tuh doa yang dikabulin ya? Mungkin kalau habis ini cerita aku tersebar, mungkin menginspirasi orang, mungkin banyak orang sholat sampai salam belum selesai. Sujud. Aku takut kayak gitu. Jadi doa aja aku di sujud terakhir. Ya Allah, mudah-mudahan aku dikasih ya Allah, kasih aku tupo 2 dong. Kayak gitulah bahasa aku. Ya Allah, kasih aku tupo 2 dong dah. Mau nyoba sesekali rasanya narik segitu banyak orderan kayak mana, berapa duitnya gitu kan. Pengen tahu gitu kan. Pengen tahu aja, iseng doa. Kalau kasih alhamdulillah. Sih. Kan PD-nya besok berangkat pagi. Ya zong lagi dong. Tidak segampang itu Ferguson. Tapi setelah 3 hari kemudian, biarkan kita tahu, akunku tuh langsung naik ke tingkatan berikutnya. Kayak kalau di Grab tuh ada akun-akun member apa gitu kan.
anggota Kesatria Jawa, terakhir itu Jawara. Jadi karena aku rajin narik itu kan, setiap hari itu narik konsisten 1 bulan narik, nah akun aku akan jadi Jawara. Serius. Jam 4 subuh langsung aku buka aplikasi, aku klaim Jawaranya, akun aku jadi Jawara langsung. Siap subuh aku narik, mulai narik langsung. Dan serius, doa aku dikabulkan coy. Biasa aku narik dari jam 6 sampai jam 10 atau jam 11 malam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tupo 2. Serius, Tupo 2. Gila coy. Aku gak tahu kata ini apa, ibadah aku apa sih? Aku apa? Ibadah spesialku apa kok dikabulkan terus gitu? Nah, alhamdulillah. Dari Tupo 2 tuh rupanya duitnya lumayan, sumpah lumayan. Aku nggak tahu sebegitu besar ya rupa dapatnya. Jadi aku bisa bawa pulang itu sehari dapat 200 lebih, malah 230, 240-an gitu. Bahkan pernah sekali tuh aku bawa pulang 1 hari. Setelah itu tuh, setelah Tupo 2 itu aku bisa dapat bawa pulang tuh 300 ya. Serius 300 itu dikasih tip sama orang 70.000 tipnya. Tip 70.000. Aku nggak tahu, mungkin dia salah satu ini kan ketua hatinya kan, si abang ini kasihan sih. Mungkin abang ini udah doa sama Allah nih suruh banyak dapat rezeki ya kan. Kasar. Tapi serius aku dapat 70.000 dan aku bawa pulang itu 300. Wow. Itu lumayan besar sekarang. Menurut kalian mungkin biasa saja, sebagian orang mungkin menurutnya biasa saja, mungkin sebagian lagi anggap itu besar, tapi serius sama aku pribadi itu besar. Yang biasa aku bawa cuma 100 dan aku bisa bawa 300, itu besar deh. Dan sampai sekarang alhamdulillah kalau narik-narik itu aku dapat 200 paling standar 200.000 memang segitu. Jadi aku kalau doa sekarang ya udah doanya nggak mau yang ribet-ribet, karena serius waktu dapat Tupo 2 tuh dari jam 6 sampai jam 6 tuh di badan tulang mau remuk semua nih. Siapa itu aku takut doa itu lagi, serius takut aku doa jangan kayak dikasih kayak gitu. Tapi nggak mau bilang berdoa aku nggak jangan dikasih Tupo 2, enggak gitu, cuman ya Allah, semoga rezeki yang kau beri hari ini dikasih juga dengan kesehatan gitu kan, dikasih ketenangan. Jadi aku kerja juga nggak nyiksa badan aku juga gitu, kasih santai-santai aja. Jadi sekarang nyari santai-santai aja, nggak kayak gitu tum kayak disuruh kerja terus sama kerja. Habis baru selesai di sini nganter sini dapat orderan lagi, nggak tahu kalau dibilang server error atau kayak mana. Ya udah terserah kalian mau percayanya kayak mana, tapi yang jelas aku lebih percaya kalau emang Allah ngasih aku rezeki pada saat hari itu segitunya coy. Jadi kalau kalian tahu Grab tuh kan siapa titik terdekatnya dikasih. Misal aku di sini, resto aku di samping tuh ada orang lagi di dalam resto, mungkin orang dalam resto yang dapat gitu, bukan aku, tapi siapapun yang terdekatnya ditarik. Sementara pada saat itu aku dapat orderannya, aku di sini jarak jauh masuk aku, jauh masuk. Jadi kayak sistem error, tapi aku tetap harus kerjain gitu kan. Tapi nggak jauh-jauh kali juga, cuman titiknya tuh di situ ada penunggunya, ada driver lain, tapi aku yang masuk. Aku nggak tahu kayak mana bisa terjadi kayak gitu. Entah itu salah satu yang seperti doa-doa aku yang dikabulkan tuh ya, kayak apa, miracle, kayak memang mujizat gitu. Memang nggak normal kalau dipikirkan pakai logika, nggak normal, tapi itu yang terjadi. Dan sekarang benar ya, kemarin aku pengen cerita, serius aku pengen cerita kejadian ini, aku pengen cerita ke orang. Jadi aku pendam cerita yang dari awal tadi sampai cerita yang ini, aku pendam ceritanya. Makanya kemarin aku agak lambat buat YouTube kan, mikir kayaknya aku buat kayak mana formatnya ya gitu. Karena kalau video-video yang kayak aku buat sekarang ya tau lah penontonnya berapa lah palingan. Aku pengen cerita ini didengar gitu, bisa jadi inspirasi kalian yang masih meragukan. Mungkin kalian meragukan dengan keesaan Allah atau apapun lah,
konsep ketuhanan yang kalian percayai, kalian meragukan dengan Tuhan kalian. Mungkin koneksi kita kesananya aja mungkin kita kurang ikhlas atau kayak mana, atau memang Allahnya pengen nguji kita aja, pengen dikasih ujian aja untuk mendewasakan diri, untuk ya buat kita lebih baik aja. Kalau nggak dengan kejadian kayak gini mungkin aku masih bandel, masih nggak tahu kayak gitulah. Sekarang aku rasa ya alhamdulillah lah, sebelum azan aku langsung cari lokasi masjid gitu, nggak suka nunda-nunda lah. Biasa kan zuhur azan masih narik aku tuh, nanti jam 1 jam 2 aku cari mall, narik di mall kan, nanti apa orderan sana baru sholat sana buat sendiri. Nah, kalau sekarang tak ada cerita dah, belum dengar suara azan udah tengok jamnya, aku cari lokasi masjid sholat. Ya karena aku kalah taruhan coy, jangan coba-coba. Mudah-mudahan cerita nih bisa lah inspirasi kalian, atau kalian mau sebarluaskan dipersilahkan, atau kalian mau membuat versi kalian sendiri cerita ini silahkan, tak ada masalah, tak ada copyright. Kalau mau mengarang dengan atas nama orang lain terserah, tapi ini kisah nyata yang aku jalanin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Pagi ini dekat Ramadan, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman aku pribadi, dan kalau kalian juga merasa tersentuh, merasa kayak wah mantap nih, mujizat nih gitu, terserah lah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian, dan semoga bentar lagi bulan Ramadan, semoga kita bisa meningkatkan amal kita, tidak di bulan Ramadannya aja ya, dari sekarang kalau bisa kita tingkatkan amal kita. Nggak untuk muslim, untuk non muslim, untuk apapun agama yang kalian percaya, semoga kalian nyaman beragama, tenang beragama, dan agama apa, mau tebakan agama nggak boleh di kayak gitu. Atau lagi aku ke mana ke cerita itu, mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua, terutama untuk aku sendiri. Sudah ingin mengingatkan aku, atau aku tidak melenceng lagi kan, degil juga mana melenceng lagi, diingatkan aku sama video nih. Mungkin di copy link ini kan, dikirim ke WA aku, suruh nonton lagi video di biar sadar gitu kan. Aku udah kalah taruhan, masih degil juga lagi ya. Mudah-mudahan bisa jadi titik balik aku lah, aku perbaiki diri aku dulu, insyaallah dikasih mujizat lainnya untuk kalian semua, untuk kalian yang lagi ada masalah apapun itu. Jangan nyerah, jangan sok kuat juga, bisa berjuang sendiri. Nggak gitu konsepnya bro. Kalau emang nggak kuat, cerita sama orang terdekat kok, cerita sama siapapun. Jangan lupa cerita sama yang penguasa, cerita sama yang maha kuasa, cerita sama Allah bro, didengerin. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Terima kasih orang-orang beriman. Dah.